Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Baturrahman dari Prodi D3 TV kelas 1A dengan NPM 1203002 dalam mata kuliah Supply Chain Management. Materi saya berjudul Teknologi Informasi dalam Implementasi Proses Bisnis pada Supply Chain Management. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu SCM. Supply Chain Management atau SCM merupakan integrasi proses-proses bisnis kunci dari pengguna akhir sampai ke pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah untuk pelanggan dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan SCM, teknologi informasi diperlukan sebagai salah satu prasyarat. Menurut Lambert et al. Dalam Crockston tahun 2001, proses-proses bisnis dalam SCM terdiri atas 8 bagian yang meliputi manajemen hubungan pelanggan, manajemen pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen aliran manufaktur, manajemen hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk, dan manajemen pengembalian atau return management seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Implementasi dan perkembangan SCM. Implementasi Supply Chain Management atau SCM merupakan salah satu bagian penting untuk memperbaiki kemampuan kompetisi organisasi bisnis. SCM menjadi suatu strategi kompetitif untuk menjembatani pemasok dengan pemakai. Informasi sangat penting untuk kinerja supply chain atau rantai pasok karena informasi menjadi dasar pelaksanaan proses rantai pasok dan dasar bagi manajemen dalam membuat keputusan. Tanpa informasi, seorang manajer tidak bisa mengetahui permintaan dari pelanggan, berapa material yang tersedia, dan berapa jumlah dan jenis produk yang harus dibuat. Perkembangan information technology atau IT yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer dan internet, data, prosedur, dan SDM mampu menjadi pemicu makin berperannya IT di segala bidang termasuk dalam SCM. Selanjutnya, evolusi SCM. Sejak mulai tahun 60-an sampai sekarang ini, SCM selalu mengalami evolusi dan perbaikan seiring dengan perkembangan IT. Mulai dari proses internal melalui MRP sampai dengan interorganisasional dan enterprise melalui IOIS dan EIS. Adapun gambar berikut merupakan proses evolusi supply chain dari mulai MRP sampai EIS menurut Turban et al., Johnny Wiley dan Song Jinch pada tahun 2004. Berbagai model teori SCM. Ada berbagai model dan teori SCM, di antara banyak pendapat para peneliti seperti dari pendapat Minha dan Zhou Ge pada tahun 2002 membagi model supply chain menjadi 4, yaitu yang pertama adalah deterministic model yang mencakup single objektif dan multiple objektif. Yang kedua ada stochastic model yang mencakup model kontrol teori dan dynamic control programming. Ketiga, hybrid model mencakup inventory theoretic dan simulation. Dan yang terakhir adalah IT driven model yang terdiri dari warehouse management system atau WMS, enterprise resource planning atau ERP, dan geographical information system atau GIS. Aktivitas dari supply chain.
Kopra S dan Mendel B pada tahun 2004 membagi aktivitas utama supply chain berdasarkan tingkatannya dari supplier sampai customer dalam 4 siklus kegiatan, yaitu customer order cycle, distribution atau replacement cycle, manufacturing cycle, dan procurement cycle. Masing-masing siklus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang mendukung fungsi pada tingkatan supply chain. Adapun proses-proses yang dilakukan oleh supplier, firm atau manufacturer, dan customer dalam SCM adalah sesuai dengan tabel di bawah ini. Selanjutnya, keterlibatan IT dalam SCM. Ada banyak keterlibatan IT dalam SCM, diantara lain dalam bentuk yang pertama yakni Enterprise Resource Planning atau ERP, yakni suatu metode yang mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu nyata, baik itu menyangkut otomasi back-end of system, front-end of system, maupun dalam hal peningkatan efisiensi, kualitas, dan produktivitas serta keuntungan. Kedua, ada Inter-Organization Information System atau IOIS, yakni suatu sistem yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi yang berada dalam dua atau lebih organisasi guna meningkatkan efisiensi proses transaksi bisnis seperti pemesanan, penagihan, pembayaran, maupun proses lainnya. Yang ketiga ada Electronic Data Interchange atau EDI, yakni suatu hal yang berkaitan dengan standar perpindahan data yang berhubungan dengan transaksi bisnis antara komputer. Yang keempat ada Virtual Enterprise atau VI, yakni suatu jaringan dari beberapa perusahaan yang independen, sangat mungkin dahulunya sesama kompetitor, bersama-sama dan bekerja sama dalam mempercepat peningkatan keuntungan dan meraih kesempatan dengan menggunakan Information and Communication Technology atau ICT. Dan yang terakhir ada e-commerce, yakni seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelian, penjualan, dan pengiriman maupun pertukaran produk, servis maupun informasi melalui bantuan jaringan komputer termasuk juga internet. Peranan teknologi informasi dalam SCM. Menurut Kopra dan Mendel pada tahun 2001, SCM terdapat 4 penggerak atau driver, yakni persediaan, transportasi, fasilitas, dan informasi. Dari keempat penggerak tersebut, informasi merupakan penggerak utama. Informasi sangat mempengaruhi ketiga penggerak lainnya. Peranan informasi dalam SCM dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan. Teknologi informasi ini mempunyai peranan penting dalam mendukung kinerja SCM. Peranan teknologi informasi pada masing-masing proses bisnis dalam SCM tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada peranan dalam manajemen hubungan pelanggan. Dalam SCM, proses manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau bisa disingkat menjadi CRM, bertujuan untuk menyediakan struktur dalam mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Berbagai teknologi informasi digunakan dalam implementasi CRM. Sebagai contoh, aplikasi Salesforce Automation atau SPA dapat digunakan untuk mengotomatiskan hubungan antara para penjual dan pembeli melalui penyediaan informasi produk dan harga. Sistem tersebut juga membagikan informasi pelanggan dan produk secara rinci dan real time. Yang kedua ada peranan dalam manajemen pelayanan pelanggan. Untuk dapat menjalankan manajemen pelayanan pelanggan atau Customer Service Management atau CSM,
Secara baik, teknologi informasi ini harus dapat menghimpun secara real-time mengenai berbagai informasi yang diperlukan pelanggan, seperti ketersediaan produk, waktu pengiriman, dan status pesanan. Manajemen pelayanan pelanggan merupakan titik kunci hubungan untuk mengadministrasikan kesepakatan produk atau jasa. Pelayanan pelanggan menyediakan sumber tunggal untuk berbagai informasi yang dibutuhkan pelanggan. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Yang ketiga ada peranan dalam manajemen permintaan. Manajemen permintaan atau demand management mencakup proses-proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale dari pelanggan utama untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty dan menyediakan aliran yang efisien sepanjang rantai pasok. Dalam manajemen permintaan tersebut, penentuan kebijakan persediaan yang optimal memerlukan informasi yang mencakup pola permintaan, biaya penanganan persediaan, biaya akibat kekurangan persediaan, dan biaya pemesanan. Dalam manajemen permintaan pada level perusahaan, teknologi informasi digunakan untuk melakukan sinkronisasi perencanaan permintaan menurut Croxton et al. Pada tahun 2002. Sinkronisasi ini dilakukan antara hasil peramalan, kemampuan manufaktur, kemampuan pasokan, dan kemampuan distribusi. Dalam SCM, manajemen permintaan menjadi permasalahan penting karena mencakup pengelolaan permintaan pada suatu rangkaian perusahaan dalam rantai pasok itu. Teknologi informasi dibutuhkan untuk menjamin keakuratan data dan mengurangi delay time aliran informasi. Kedua hal tersebut merupakan faktor-faktor penting untuk mengurangi fenomena bullwhip effect dalam rantai pasok. Yang keempat ada peranan dalam pemenuhan pesanan. Pemenuhan pesanan yang efektif membutuhkan integrasi dari proses manufaktur, logistik, dan rencana pemasaran. Kunci SCM yang efektif adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan waktu. ERP merupakan suatu sistem teknologi informasi personil yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari semua fungsi dalam perusahaan. Sistem ERP ini memantau material, pesanan, jadwal, dan persediaan barang jadi dan informasi lainnya yang ada di perusahaan. Penerapan ERP tersebut membutuhkan ketersediaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kepastian dalam pemenuhan pesanan. Yang kelima ada peranan dalam manajemen aliran manufaktur. Proses manufaktur harus bersifat fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar. Perubahan dalam proses aliran manufaktur diperlukan untuk memperpendek waktu siklus. Hal ini berarti akan meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Dalam ERP terdapat modul manufacturing yang mencatat aliran produk sepanjang proses manufaktur dan mengkoordinasikan apa yang dilakukan untuk suatu bagian pada suatu waktu. Aliran produk tersebut harus dipantau melalui penggunaan informasi teknologi. Pemantauan ini dilakukan untuk memberikan kepastian dalam kelancaran aliran manufaktur. Yang keenam ada peran dalam manajemen hubungan pemasok. Manajemen hubungan pemasok merupakan proses yang menentukan bagaimana suatu perusahaan berinteraksi dengan para pemasoknya. Fungsi pembelian dikembangkan melalui mekanisme komunikasi yang cepat seperti EDI dan jaringan internet. Interaksi dengan pemasok dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi yang dilakukan perusahaan manufaktur. Bagi pengecer, interaksi dengan pemasok sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan produk yang akan dijual. Untuk menjamin interaksi ini, diperlukan informasi yang memadai mengenai pemasok. Informasi ini mencakup mengenai produk line, lead time produk, serta sales terms and condition. Selanjutnya, pemantauan kinerja pemasok perlu dilakukan seperti yang dikembangkan pada modul supplier management dalam ERP. Dalam hal ini, teknologi informasi diperlukan untuk dapat menjamin kelancaran hubungan dengan pemasok.
Yang ketujuh ada peranan dalam pengembangan dan komersialisasi produk. SCM mencakup integrasi pelanggan dan pemasok ke dalam proses pengembangan produk untuk memperpendek time to market. Dengan memandang SCM sebagai integrasi proses bisnis dan dari pemasok awal hingga pengguna akhir, setiap mata rantai harus terintegrasikan pula dalam proses pengembangan dan komersialisasi produk. Dalam situasi persaingan bisnis yang ketat dan tingkat perubahan teknologi yang cepat, penggunaan teknologi informasi tidak dapat ditawar lagi. Teknologi informasi ini digunakan oleh rantai pasok untuk mengumpulkan informasi dari mata rantai terkait dan mengalirkannya ke mata rantai terkait lainnya. Dengan demikian, time to market produk yang dikembangkan dapat diperpendek. Selanjutnya ada peranan dalam manajemen pengembalian atau return management. Proses manajemen pengembalian mencakup pengaturan aliran reverse produk secara efisien dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk mengurangi pengembalian. Dalam proses ini juga tercakup pengontrolan reusable asset seperti kontainer. Manajemen pengembalian merupakan proses dalam SCM dengan kegiatan seperti pengembalian atau return, reverse logistik, gatekeeping, dan avoidance. Informasi sangat penting dalam proses pengembalian keputusan pada rantai pasok. Dengan ruang lingkup rantai pasok yang luas dan mencakup satu rangkaian perusahaan, kebutuhan informasi menjadi sangat penting. Dan ada salah satu kendala yang dihadapi dalam menerapkan teknologi informasi untuk SCM, yakni persiapan infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi mencakup 4 komponen, yaitu interface device, komunikasi, database, dan arsitektur sistem. Infrastruktur ini harus disiapkan baik secara internal perusahaan maupun eksternal antar perusahaan dalam rantai pasok. Dalam pembuatan keputusan rantai pasok, informasi akan berguna jika mempunyai karakteristik yakni akurat, dapat diakses pada waktu yang diperlukan, dan dalam bentuk yang tepat. Informasi yang akurat sangat penting sebagai dasar analisis untuk pengambilan keputusan. Adapun peranan lainnya seperti peran dalam SCM itu selalu berkembang sesuai dengan tren perkembangan IT maupun evolusi perkembangan SCM. Ada beberapa contoh peranan IT dalam SCM selain yang telah disebutkan tadi, diantaranya peran IT dalam infrastruktur jaringan SCM, mulai dari intranet, extranet, maupun internet dalam bentuk LAN, MAN, maupun WAN. Selanjutnya ada peranan IT dalam membangun komunikasi, kolaborasi, maupun kontrol dalam SCM dalam bentuk komunikasi voice, data, maupun multimedia dengan sistem komunikasi tetap dengan kabel, interkabel, maupun bergerak. Yang selanjutnya ada peranan IT dalam menentukan standar pertukaran data atau EDI dalam SCM, baik menggunakan standar protokol HTTP, FTP, SMTP, maupun dalam bentuk web service dengan XML dan UDDI. Yang terakhir ada peran IT dalam SCM melalui VI, EIS, e-commerce, m-commerce, Decision Support System atau DSS, Geographic Information System GIS, Global Positioning System atau GPS, edukasi dan training sumber daya manusia atau SDM. Pengelompokan peranan IT. Dalam mengelompokkan peranan IT dalam SCM diharapkan mampu memberikan gambaran ruang lingkup penelitian selanjutnya, khususnya yang menyangkut bidang-bidang khusus dalam IT yang diimplementasikan dalam SCM sesuai ketertarikan dalam bidang bisnis masing-masing peneliti. Berikut ada gambar framework perkembangan peranan IT dalam SCM. Selanjutnya, standarisasi. Terdapat dorongan dan tren yang kuat untuk munculnya standar IT. Standar dalam IT timbul karena berbagai dorongan. Yang pertama adalah dorongan dari pasar yang kompetitif mendukung adanya standar sehingga biaya untuk perigadaan, pengembangan, pemeliharaan TI, dan terutama biaya
menghubungkan berbagai sistem menjadi lebih murah. Selain itu, standar memungkinkan adanya keterhubungan antara berbagai sistem pengguna TI. Adanya standar membuat perkembangan, integrasi, dan pemeliharaan menjadi lebih sederhana dan teknologi dapat diluncurkan ke pasar dengan lebih cepat. Standar dalam TI awalnya berkembang dari BlackBerry standar yang hanya menggunakan transfer data dan berbasis kertas antara sistem menjadi standar komputer standalone seperti Microsoft Windows, model klien atau server, dan standar elektronik data interchange atau IDT. Untuk transfer data, munculnya internet, sebuah antarmuka terdistribusi dan terbuka, mendorong standar komunikasi yang terbuka dan terdistribusi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Perkembangan IT mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam evolusi perkembangan SCM. Implementasi MRP, ERP, IOIS, IDI, VA, e-commerce dalam SCM merupakan dampak dari perkembangan IT, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan internet. Teknologi informasi sangat diperlukan dalam SCM karena ruang lingkup SCM yang luas, baik karena luasnya proses bisnis maupun karena keterkaitan antara perusahaan yang membentuk rantai pasok. Selain itu, teknologi informasi diperlukan untuk memperbaiki kinerja rantai pasok, terutama dengan memperbaiki ketidakpastian. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi untuk SCM antara lain adalah masalah penyiapan infrastruktur dan standarisasi informasi. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi makalah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.